Oke teman-teman, ini kita mau berbagi tips edukasi atau apa? Kita mau reporting ya? Kita mau ganti pot ini yang udah kecil. Iya. Kita ganti pot besar. Oke. Si Aglonema Ulan ya, yang kebetulan udah punya anak juga dia. Oke, Ulan tuh yang rare banget ya. Tapi kali ini kita tidak cuci bersih. Jadi media lamanya masih kita pakai supaya gunanya supaya dia nggak terlalu stres. Oh gitu. Emang nggak asem Om? Kan katanya kalau Enggak, media lama itu ini asam. kebetulan belum lama. Oh gitu. Jadi biasanya kalau kita di sini media yang kita ganti benar-benar itu kalau sudah 6 bulan. 6 bulan ya? Oke. Kemungkinan besar dia asam. Tapi kalau ini media masih baru, tapi Masih baru ya. Karena udah punya anak, kita harus ganti pot yang lebih besar. Oke, mungkin tips ini bisa digunakan buat para teman-teman yang masih pemula ya Om ya? Ya, Karena pemula, banyak banget tuh yang tanya bingung. gimana sih cara reporting atau medianya apa aja sih, nanti kita tanya aja deh. Komposisinya apa Ini ya? media udah kita siapin. Oke, Om tips pot dulu deh. Tips pot itu yang digunakan yang size-nya kayak gimana sih? Nah, kalau ini pot dia nih masih ukuran 15. 15. Biasanya kalau dia nggak punya anak, kita ganti paling ke 17 atau 18, tapi jarang sekali. Banyak 17 langsung 20. Oke. Nah, pokoknya karena ini udah punya anak, kita pakai ini potnya yang 25 ukuran ya, kurang lebih ya? 19 ini. Oke, mungkin kalau di pot merek Greenleaf ya. Greenleaf. Oke. Kalau yang di pot hitam itu yang biasa orang pakai tuh biasanya yang merek Simba, merek Lion ini sekitar yang ukuran 25 ya. Kalau misalkan pot hitam kurang 20 mestinya. 20 gitu. Kalau 25 ya pot hitam mungkin 25 ya. 25 iya, sepertinya 25 kalau pot hitam. Soalnya yang pot ini kan agak susah nyarinya. Ya, agak susah nyarinya. Kalau yang beredar kan banyak kan pot hitam merek Grace, Simba, Lion apa tuh? Merek Lion, Global Lion. Itu kurang lebih ukuran 25. Tuh. Nah, ada lagi orang yang katanya harus dibolongin ya. Ih, pinggirnya Om. Ya. Itu saya kayak tapi gitu. Kali ini kita nggak ngebolongin pinggirnya karena ini bolongannya udah cukup besar. Oh gitu. Bolongannya udah cukup besar dan kita pakai medianya agak sedikit media poros ini. Oh poros. Jadi kalau medianya poros sudah nggak usah sobek samping lagi. Kalau di saya begitu sih, kadang-kadang emang ada biasanya metodenya beda-beda ya. Gitu. Mungkin kan Om Edi kan udah menjalankan, udah ada hasilnya ya Om ya. Ya, banyak sih yang bisa juga sih kalau ditambahin bolongan sebenarnya bisa juga. Cuman kali ini kita enggak, karena dia udah jalan ini kondisi sehat. Oke siap. Om, ini saya mau nanya nih, karena kan banyak juga pertanyaan ya. Emang kalau Aglonema cepat beranak itu potnya harus yang kecil banget? Jadi antara pot besar dan pot kecil ini yang saya pelajarin ya. Kalau pot kecil sih memang biasanya untuk pembesaran. Pembesaran. Jadi ada plus dan minusnya. Apa tuh? Ketika kita mau menyangkut ke tempatnya juga ya. Kalau tempatnya besar atau tempatnya kecil, tapi mau muatnya banyak, ya kita pakai pot agak kecil. Minusnya daunnya nggak bisa maksimal. Kalau potnya kekecilan. Kalau potnya kekecilan. Tapi memang bisa agak mempercepat tumbuh anak. Iya. Plus minusnya jadi pertumbuhan nggak bisa besar ya teman-teman, karena akar itu biasanya ngumpul ya. Ngumpul karena potnya terlalu kecil gitu. Dan kalau secara logika mungkin kalau pemikiran saya gini, karena potnya kecil daunnya nggak bisa besar. Karena potnya kan kecil, jadi sumber makanannya dikit. Iya. Sesak juga nggak bisa gerak bebas. Ya. Memang sih katanya lebih cepat mengeluarin anak gitu kan. Katanya. Tapi lebih enak mendingan yang pas-pasnya aja ya Om ya. Kalau saya ngelihat waktu saya ngelihat ke Thailand, langsung. Itu potnya mereka besar-besar. Oh, katanya busuk kalau pot kegedean. Kagak, karena dia potnya bukan model bentuk begini. Dia bentuknya seperti kayak wajan gitu. Jadi lebar. Atasnya lebar, bawahnya ngerucut gitu apa gimana? Enggak, kayak tempat masak itu kayak wajan bentuknya. Kayak wajan, lebar. Lebar. Terus? Karena dia di sana potong. Jadi mudah untuk dipotong. Oh gitu. Kan kalau ini kan kita mesti angkat, korek-korek gitu kan. Kalau di sana jadi dia buat cutting ya? Ya, dia buat cutting gitu kan. Oke, siap. Gitu. Oke teman-teman tuh, jadi tips pilih potnya kayak gitu ya. Mendingan pakai yang pas-pas aja gitu ya, biar pertumbuhan maksimal. Terus yang paling pertama kayak tadi kan, kenapa nih media nggak dibuang? Karena ini satu, media belum terlalu lama. Kedua, belum 6 bulan.
Kita menghindarin supaya dia jangan sampai stres. Oke, mungkin nanti kita lihat trik ya cara penyopotannya potnya kita ini. Kita copotinnya. Nyopotinnya. Terus kemudian medianya. Oke. Dan saya mau nanya lagi nih, ini kan lagi bawa anak nih. Nggak nunggu anaknya daun 5 dulu nanti biar dipotong baru ganti media, Om? Enggak, kalau ini kita nggak potong anak, kita cuma ganti pot aja. Oke. Supaya dia daun induknya tetap besar, ngejaga stabilitas pertumbuhan. Ini anaknya juga nanti akan lebih besar lagi karena dia kan dapat makanan baru. Oke tuh teman-teman, jadi walaupun dalam keadaan bawa anak, kita bisa ya ganti pot ya berarti ya, nggak masalah ya. Oke. Nanti ada triknya, kita jangan buang gitu. Boleh. Oke, mungkin kita mau tahu komposisi dulu kali ya sebelum masuk ke trik ya. Medianya boleh nih kalau misalnya komposisinya ada pertama ada berapa item dulu Om? Kalau saya pakai ini sekam mentah. Sekam mentah 1. Sekam bakar. Humus andam ya. Humus andam atau kaliandra. Itu 2 atau salah satu aja? Andam atau salah kaliandra? Salah satu. Oke, andam atau kaliandra salah satu aja ya teman-teman ya. Kalau ada dua-duanya lebih bagus sih ya. Ya, sekam mentah, sekam bakar, andam. Kokopit. Kokopit? Ya, itu kokopit, karena dia untuk nyimpan air ya, supaya dia jangan ini. Terus? Nah, terus terakhir ini saya kasih areng yang agak lumayan kasar juga ya. Oke, seperti sebesar ini, areng ini. Biasanya nggak ada yang jual loh areng kecil gini? Ada. Gede-gede? Ada. Nah, kalau yang gede-gede biasanya kita suka tumbukin itu. Oh, kita tumbuk aja ya? Atau ada beberapa teman pakai pasir Malang kan? Iya, pasir Malang katanya. Nah, kalau saya areng ini, tuh arengnya seperti ini. Om Edi nggak pakai pasir Malang ya? Saya nggak pakai pasir Malang, tapi areng. Oke. Ini supaya dia lebih poros. Oh, poros ya. Oke. Jadi kita campur aja seperti ini, lalu kita aduk-aduk. Dan areng ini fungsi lainnya apa sih Om? Antibakteri ya? Karena areng ini kan dia fosfor ya kalau nggak salah. Selain antiporos dia ada fungsi lainnya dia. Dia supaya kalau kayak di saringan filter air itu kan pasti ada areng. Penetral dia. Penetral ya kan. Iya, jadi dia ambil bakteri yang kuning-kuning gitu. Okay. Sekarang kita mau tahu takarannya nih. Tadi kan itemnya tuh takarannya. Misalkan kita pakai kita hitungan pakai pot dah ya waktu bikin misalnya gitu kan. Potnya inilah. Ya, misalkan pot 20. Pot 20 gitu. Kita anggap aja ini pot 20 ya. Ini anggap pot 20. Sekam mentahnya seapa? Sekam mentahnya misalkan kita sekam mentah dulu yang paling umum. Sekam mentah kita kasih itu sekitar 4 apa? 4 pot. Oke, catat ya teman-teman ya. Sekam mentahnya 4 pot ini anggap aja pot 20 lah. 4 pot. Terus kemudian sekam bakarnya 3 pot. Sekam bakar 3 pot, lebih dikit ya. Terus kokopit itu 1 pot. Kokopit 1 pot, lebih dikit lagi. Sama si andam 2 pot. Andamnya 2 pot? Ya, andamnya 2 pot. Areng itu secukupnya, kalau saya biasanya pakai ini. Yang kira-kira ya kurang lebih kalau misalkan tadi berapa ya? 4, 3, 2, 1. Berarti ada 10 pot kan? Iya. Nah, kalau 10 pot itu mungkin arengnya itu sekitar 1 pot lah kita kasih supaya dia lebih poros. Oke, itu takaran dari red leaf ya teman-teman ya. Ya. Terus kemudian kokopit, andam, sekam mentah itu kita fermentasi. Fermentasi menggunakan apa? Pakai E4. E4. Itu kurang lebih kira-kira 1 bulan lah. 1 bulan, berarti disimpan di dalam tong ini nih. Disungkup ya, nggak boleh kena cahaya ya. Di dalam tong, 1 bulan mungkin ini bisa lihat. Boleh, teman-teman bisa. Jadi ini yang udah di mix nih. Nah, ini udah di mix nih, tapi belum matang ya? Belum areng, udah matang. Udah matang. Oh, tapi belum areng. Areng biasanya terakhir. Areng terakhir. Arengnya nggak perlu difermentasi ya teman-teman ya. Ya. Oke, kita udah tahu takarannya, kita udah tahu komposisinya. Sekarang tips mencopot pot dengan kalau copotinnya itu kita gampang aja, kita balik aja sini seperti kayak kita diselipin ke jari ya. Akar gitu ya. Jadi kalau kita dekat gini seperti ini, diselipin ke jari. Kita pegang ini kan. Nah, ini kita pegang. Diketok-ketok dulu nggak pinggirnya? Nggak, kita balikin aja. Karena belum terlalu emang poros ya. Ini kan poros itu. Nah, ini akarnya udah banyak banget. Ini poros dan putih-putih nih. Sehat tandanya ya. Ya kan? Nah, itu copot ini, jadi kita nggak ini, tapi sebelumnya itu kita siapin dulu yang di sini. Oke. Kita siapin di sini. Misalnya nih kita kasih 1. Om nggak menggunakan ini? Apa busa? Styrofoam? Oh enggak. Oh enggak? Enggak.
Nah, ini ada yang pakai, ada yang enggak ya? Kira-kira segini ya. Terus kita kasih dia pupuk nih. Slow release. Slow release, Dekastar bisa, Osmocote bisa. Yang ada di ini aja. Pemupukan jangan sampai salah ya. Tapi di dalam. Saya bukan di permukaan ya, Om ya? Bukan di permukaan saya biasanya. Di dalam. Nah, ini kita aduk aja gini. Oke. Ya kan? Nanti untuk penggunaan. Terus kemudian baru kita balik. Media lamanya tadi kata Edi masih mau dipakai. Kita masih pakai supaya dia nggak stres, kita balik. Karena medianya belum 6 bulan ya. Ya. Ini masuk. Masuk. Tapi ini kan masih dalam banget ya. Masih dalam banget, betul. Kita pegang aja sedikit segini. Oke, masih agak diangkat dikit ya. Diangkat. Sambil ya kan? dimasukin. Baru kita masukin yang baru. Oke. Ini teknik apa? Osmocote itu emang nggak boleh ditaburin di atas ya? Dia menguap. Kalau ditaburin di atas, iya. Sayang. Karena terkena matahari, katanya kan di dusnya juga jangan terkena matahari langsung kan? Iya, dia menguap. Jadi lebih baik di dalam. Di dalam tuh. Nah, ini udah kelihatan banyak kan. Oke, tingginya udah pas nih ya. Nah, kurang lebih udah pas. Tuh. Kita nggak tekan-tekan ya? Jangan ditekan. Kalau ditekan nanti akarnya ada yang patah. Oke, jadi cara ngeratain itu di gini-gini. Ya. Kalau dia ada yang patah kan dia jadi stres. Ya kadang-kadang kita madetinnya kan. Ya, jangan itu. Jangan ya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang bisa mengambil ada akar yang patah. Dia jadi stres, jadi bisa menjebak. Ketika dia patah, itu dia luka. Oh iya benar. Kalau dia ada bakteri, masuk bakteri. Iya benar-benar. Nah, kemudian udah ini, baru kita kasih lagi pupuk lagi di atas ini. Oke, sebelum ditutup sebelum ditutup sama media terakhir. Ya, kita kasih pupuk lagi. Ya. Pupuknya saya pakai yang standar. Standar ya. Jadi netral ya. Netral. Yang 13 ya. 13. Baru kita kasih lagi. Oke. Poros banget ya medianya ya. Kalau media poros teman-teman nggak usah ngebolongin nih. Ya. Dan nggak perlu pakai styrofoam juga. Kalau styrofoam kadang-kadang suka jadi sarang semut. Oh, saya ngalamin Om. Terus makanya itu saya perbanyakin banyak akar yang masuk ke styrofoam. Bener banget. Akhirnya saya ngalamin bener. Bukain styrofoam. Saya saya ngalamin itu. Nah, kalau itu patah, jadi balik lagi masuk apalagi bakteri. Yang suka masuk ke styrofoam itu akar-akar muda tuh, yang masih putih banget. Itu yang kita takut waktu kita bersihin akar dari styrofoam, dia luka. Masuk bakteri. Oke, jadilah spot. Jadilah spot merah. Iya bener. Kalau kertas merah adanya kan di dompet kita ya. Di dompet Om Edi itu banyak tuh. Setelah itu udah tinggal siram. Oke, ini nggak mengganggu si anaknya juga nih, karena kita anaknya dia nggak ini. Nanti ini kan kalau kelihatannya kok masih meletot-meletot ya. Iya. Nanti ketika waktu disiram dia akan menekan sendiri. Betul. Gitu, kencang sendiri. Nah, ini gampang nanti kalau misalnya kita mau repot yang kedua, mau ganti, baru kita buang semua medianya. Oke, gitu. Sekalian ngambil anak ya? Atau mau dirimpunin? Tergantung selera sih. Rumpunin, sorry. Mau rumpunin boleh. Mau diambil anaknya boleh. Ketika baru ambil anak, usahain juga kalau bisa dikorek aja. Dikorek. Kalau ambil anak. Sekarang kalau kita mau ganti pot kan otomatis kita buka semua. Bisa dibuka semua. Tapi kalau misalnya media saya masih bagus. Dikorek aja. Korek aja. Dikorek dikit-dikit, potong ya. Ya, supaya dia nggak terlalu stres. Oke, siap. Itu tipsnya ya teman-teman ya. Nah, ini udah ini kita tinggal siram. Tinggal disiram. Mau lihat sekalian kita siramnya. Boleh, kita bawa ke situ ya. Ya. Oke, ini udah jadi teman-teman. Oke, kita dibantu sama Bang Muklis untuk penyiraman. Oke. Udah ada airnya belum Bang Muklis? Ada, sini aja. Di sini aja biar oh iya. Langsung disiram nggak masalah nih. Oke. Ini nama ID-nya tadi apa? Mohon maaf. Bulan. Kategorinya rare atau gimana? Atau biasa? Masih baru. Tapi untuk masal udah ada belum ini barang masal dari Thailand? Belum banyak ya? Belum banyak. Jadi kita waktu penyiraman penyiraman harus gimana? Penyiramannya supaya dia nggak berantakan ya. Kita pakai tangan lah gitu. Oke. Kan dikit-dikit gitu kan. Kita putar seperti ini. Iya, jangan terlalu nembak airnya ya. Ya, karena kalau terlalu nembak nanti dia berantakan juga. Daunnya nggak Om? Nanti daunnya pas terakhir aja. Kita mau madetin dulu ya ibarat kata ya. Ini kita padetin dulu. Padetin dengan air, jangan ditekan. Ya, jangan ditekan. Jadi yang madetin itu air ya teman-teman. Air. Tuh. Nah, ini nanti airnya akan
Kalau putih yang di air bawah, ini biar banyak kasih air ke terus, airnya buang suap ke bawah nih. Kan kalau udah banyak di bawah, nah. Oke. Jadi yang madetin itu air ya teman-teman. Nah, ini airnya tuh udah kelihatan. Oh iya tuh udah turun. Airnya udah turun ya. Nah, warnanya hitam. Coba saya angkat dong, nggak kelihatan kamera katanya. Nah, itu airnya hitam tuh. Airnya hitam tandanya. Oh iya. Bisa dilihat tangan Om Edi teman-teman. Ya kan? Tandanya apa ini Om? Nah, ini kan tadi karena ada airnya apa segala gitu kan. Gitu. Oke, berarti udah cukup ya kalau kayak gitu ya. Boleh juga kita teruskan sampai airnya bersih. Oh, gitu. Sekalian cuci arangnya ya. Ya, boleh kita buang kotor-kotor gitu Ya kan. benar-benar. Jadi kalau kambing Ya. atau kalau kalau kambing ini ya nggak apa-apa, nggak masalah tuh. Tapi semua itu Iya. tapi ini juga nggak apa-apa. Ya, nanti ini bakal tiris sendiri sih. Biasanya kalau arang tuh kayak gitu. Nah, baru terakhir Daun. barulah kita kasih daunnya sedikit aja. Oke. Biar dia Ini segar. cara repotting atau ganti pot yang benar-benar Ya. nggak ngelukain pohon ya. Ya, jadi kita di sini bukan ganti pot yang sama medianya. Ya. Ini media lama masih kita pakai. Oke. Ini supaya nggak stres. Siap. Berarti ini saya pegang deh udah finish ya. Oke teman-teman, ini kita udah finish ganti potnya nih. Tuh. Oke. Oke, saya taruh lagi deh. Om Edi, terima kasih banyak nih udah dikasih edukasinya ya atau tips-tipsnya ya. Oke teman-teman, bisa ditiru mungkin ya biar aglonemanya itu nggak stres. Cara ganti potnya pun ada caranya. Oke, sampai ketemu lagi ya teman-teman ya. Salam aglonema.